Pemirsa, pembentukan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu. Mengingat koperasi menjadi motor penggerak ekonomi yang mengelola sumber daya lokal. Kami bisa bermitra tentang pupuk subsidi, namun di desa kami itu sudah ada agennya. Kira-kira apakah kita harus mengambil alih agen tersebut? Ada hubungannya dengan RDKK, sehingga masih agak rumit bagi saya berpikir ke situ. Terus harga HET tadi Pak, Bapak belum menyampaikan. Kalau diambil mungkin kok rasanya ini ya Pak, artinya karena kan untuk kios ini kan sudah berjalan, sudah bertahun-tahun Pak. Artinya kewajiban dan hak dan kewajiban teman-teman PPTS ini kan sudah berjalan dari tahun ke tahun. Terus kedua terkait pelaksanaan penyaluran subsidi juga untuk kios existing ini kan sudah terbiasa menggunakan aplikasi yang namanya e-Bubers. Artinya juknis-juknis yang terbaru dari Kementerian Pertanian sudah terbiasa dilaksanakan. Mungkin tidak, kalau misalnya tidak diambil mungkin bisa berbagi Pak. Namun kami harus berkoordinasi juga dengan PUD atau pelaku usaha distribusi dan koordinator penyuluh di sana, karena kaitannya juga dengan alokasi pupuk bersubsidinya. Karena yang sudah terentry atau yang sudah terdaftar di kios existing yang sudah ada. Terus selanjutnya terkait masalah HET Pak. Untuk HET untuk urea di kios per kilonya itu 2.250. Terus NPK atau Ponska per kilonya 2.300, untuk organik 400 per kilo. Mungkin itu Bapak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan untuk pembatasan penyaluran LPG Pak, 3 kg. Menunggu kebijakan terbaru. Khawatir saya kebijakan terbaru tidak lebih baik. 50 tabung jadi 40. Artinya apa enggak riskan sekali gitu Pak. Ini monggo kebijakan baru, kami banyak berdoa semoga lebih baik. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, Bapak, izin yang 23 KDMP yang sedang operasional itu secara operasional sebenarnya statusnya adalah pangkalan, tapi ada keputusan menteri bahwasanya untuk KDMP itu harusnya dia bentuknya sub pangkalan. Nah, ini ada benturan kebijakan di pemerintah pusat, makanya untuk saat ini yang sudah jalan ya biarkan berjalan, tapi hanya sekedar nama sub pangkalan. Nah, untuk operasional tetap pangkalan. Nah, kalau dipaksa dibuat lagi, ditambah lagi sub pangkalan, ya seperti saya bilang tadi, alokasinya hanya 50. Nah, arahnya ke depan ini akan ada bentuk sub penyalur khusus KDMP namanya, menimbang jumlah alokasi yang mungkin akan naik Pak, melihat kondisi keekonomiannya juga. Nah, kalau saat ini dipaksa memang cuma 50, kalau 50 itu marginnya cuma 2.000 per tabung ya 100.000. Makanya saya bilang di awal tadi nggak akan bagus lah bisnisnya seperti itu Pak. Pemerintah udah menangkap bahwasanya kalau dipaksa sub penyalur nanti nggak akan bagus bisnis ini. Nah, balik lagi juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001
tentang pembagian kebijakan, Pertamina itu hanya sebagai penyalur operator, bukan sebagai regulator. Jadi untuk regulasi nantinya yang terbaru, juknis, regulasi, kebijakan, kami masih menunggu dari pemerintah. Namun yang perlu digarisbawahi, pemerintah sudah menangkap bahwasanya nanti subpenyalur khusus KDMP ini akan dikembangkan dan kemungkinan alokasinya juga standar alokasinya akan dinaikkan. Tapi naiknya berapa? Nah, kami nggak bisa menentukan dari Pertamina, Pak. Kita nunggu arahan dari pemerintah. Terus kemudian dari Pak Hari Sud, ya, dari Bulog, Bapak, untuk menjadi apa tadi? Rekanan, ada syarat KTP dan seterusnya, ya. Kemudian apa? Selain membeli gabah tadi yang banyak diceritakan gabah, Puncu tidak ada gabah, Pak. Adanya jagung. Kira-kira Bapak mau beli jagung kami atau tidak? Bulog. Jadi mohon maaf agak luas sedikit, Pak, ya. Bahkan cabai, Pak, kalau mau di sana banyak. Jadi jagung sesuai peraturan Bapak Anies yang baru, Pak. KA 18 sampai 20 Bulog membeli 5.500, Pak. Tapi tidak boleh disimpan di gudang Bulog, Pak. Itu harus dikeringkan lagi menjadi 14%. Tapi kalau jenengan bisa mengeringkan 14%, Bulog beli 6.400. Ini peraturan terbaru. Nanti kalau memang jenengan ada potensi untuk pengiriman jagung ke Bulog, monggo, nggak usah dikirim rien, Pak. Jenengan telepon PSC kami biar mendatangi ke jenengan, biar ada pra survei dianalisa di lokasi dulu. Kalau sudah dipastikan KA-nya 14, monggo nanti dikirim sesuai dengan berapa kuantumnya nanti bisa. Tapi tetap dari gudang Bulog tetap ada survei lagi, Pak. Tadi pra survei, tapi setelah dari gudang Bulog ada disurvei lagi sesuai dengan penentuan. Jadi sekali lagi, Pak, kalau KA 14%, Bulog membeli 6.400, kalau 18-20 5.500. Ini ngapunten, ini bukan Bulog yang membuat regulasi, Pak, tapi pemerintah. Bulog hanya sebagai pelaksana, sebagai operator, sama dengan teman-teman yang duduk di samping saya ini semua. Seperti ini, Pak. Matur nuwun, Pak. Dari Ibu tadi, Raja Wali Musindo itu memproduksi atau memasarkan, Bu. Walaupun kami sendiri optimis jika Koperasi Merah Putih betul-betul dikucuri dana, kami mau bermitra dengan Ibu, asal ada untungnya, gitu, Pak, ya. Jadi tugas kami mendistribusikan, memasarkan, begitu Bapak. Kami tidak produksi, kami bukan pabrikan, tetapi kami distributor. Distributornya apa? Ya tadi seperti yang disampaikan teman saya Mas Anggi, sembako dan berupa obat dan alat kesehatan. Untuk harga, Bapak, harga yang kami sampaikan untuk KDMP khusus adalah harga grosir. Jadi bukan harga retail, bukan harga untuk pengecer D3, tapi D2, mantan Bapak. BNI ini dari Mas Agung tadi juga agen 46-nya kami mau bekerja sama, walaupun di situ dijelaskan tidak ada jaminan apa gratis gitu, Pak, ya. Pak Agung tadi menaik gratis. Tapi EDC-nya ada jaminan ya, Pak, kelihatannya. Kalau membawa EDC ada jaminan. Jadi mohon dijelaskan biar kami tidak kecilin, Pak. Kalau memang ada, kalau tidak ada tidak apa-apa. Cara pendapatan atau pemesanan EDC itu ada dua skema, Bapak. Yang pertama yaitu adanya bukan jaminan, Pak, namun ada satu blokir sebesar 2,5 juta dengan transaksi minimal 50 transaksi setiap bulannya. Itu skema yang pertama. Yang kedua, bisa tanpa satu blokir apabila transaksi minimal 200 transaksi setiap bulan. Dan kita ada relaksasi lagi apabila itu agennya laris, itu bisa untuk pengajuan awal tanpa satu blokir bisa dilakukan asal dalam 1 bulan di periode yang 2 bulan tadi itu ada transaksi minimal 100, Pak.
Jadi itu Pak penjelasan dari saya untuk pelaksanaan EDC. Ada 2 skema. Yang pertama yaitu ada 1 blokir di mana transaksinya minimal 50 maka akan dijalankan EDC. Dan yang kedua tanpa 1 blokir jikalau transaksinya bisa lebih 200 transaksi setiap bulan. Kegiatan ini diharapkan menjadi titik awal kebangkitan Koperasi Merah Putih di Kabupaten Kediri sebagai kekuatan ekonomi berbasis gotong royong yang menjunjung kemandirian desa dan kelurahan. Demikian tadi pemirsa berlangsungnya seminar bertajuk Membangun Ekosistem Bisnis Koperasi melalui Sinergi dengan BUMN oleh pemerintah Kabupaten Kediri. Saya Devi Ade pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dan salam CTV.